Halo, perkenalkan saya Brian. Saya berasal dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat dengan tema Strategi Investasi Jangka Panjang di Era Ketidakpastian Ekonomi Global. Dan saya mengambil judul yaitu Investasi Jangka Panjang Cara Bertahan dan Bertumbuh Saat Ekonomi Global Tidak Stabil. Pada artikel ini saya menjelaskan mengenai apa itu investasi jangka panjang dan juga strategi apa yang dapat menopang investasi jangka panjang bagi para investor-investor muda ataupun investor pemula. Nah, pada artikel ini saya mengambil beberapa data dari penelitian dan juga jurnal yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti ataupun mahasiswa yang mengambil tema serupa, yaitu tentang investasi jangka panjang. Sehingga metode penelitian saya yaitu studi pustaka dengan kualitatif deskriptif. Nah, dalam bagian hasilnya pembahasan, saya menjelaskan mengenai strategi dari investasi, yaitu diversifikasi portofolio yang dijelaskan oleh ekonom Amerika yang bernama Harry Markowitz dalam teori portofolio Morgan. Ia menjelaskan bahwa diversifikasi portofolio merupakan cara investasi dengan membagikan beberapa instrumen investasi pada risiko-risiko yang berlaku, yaitu risiko rendah, menengah, dan juga tinggi, sehingga return yang kita dapat setara dengan risk yang kita keluarkan. Jadi ketika kita membagikan beberapa instrumen di berbagai risiko, kita dapat menutupi kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Misalnya kita pada instrumen yang memiliki tingkat kerugian risiko yang tinggi, kita dapat menutupi dengan return dari risiko yang rendah, sehingga diversifikasi portofolio merupakan cara yang sangat baik untuk mengatasi investasi jangka panjang yang risikonya tidak kita ketahui di masa depan yang saat ini tidak stabil. Dan juga pada bagian pembahasan saya memberikan beberapa data perbandingan persentase dari beberapa instrumen investasi yang sedang tren saat ini. Contohnya seperti emas, obligasi. Karena pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu memberitahukan bahwa realisasi investasi Indonesia sedang naik, dan itu terjadi di kalangan umur 20-35 tahun pada instrumen investasi emas retail, dan juga pada obligasi juga naik sebesar kurang lebih 7,4. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa dalam investasi juga kita harus tahu cara awalnya memulai itu seperti apa. Dan saya mengambil pendapat dari investor muda bernama Timothy Ronald yang saat ini sudah dikenal oleh banyak orang. Ia mengatakan bahwa dalam memulai investasi kita harus tahu dua hal penting, yaitu human capital dan juga financial capital. Untuk investor pemula yang dananya pas-pasan ataupun sedikit, daripada kita investasi pada real investment ataupun financial investment, lebih baik kita investasi pada diri sendiri, yaitu investasi pada leher ke atas, sehingga kita dapat menopang untuk menghasilkan pendapatan ataupun modal yang lebih besar terlebih dahulu, sehingga ketika kita sudah memiliki modal yang sudah tinggi, kita dapat melakukan investasi pada jenis instrumen investasi yang sangat memadai bagi kemampuan kita dan juga bagi modal yang kita dapatkan. Dan juga saya jelaskan mengenai apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih investasi, dan juga tentang saran-saran dari investasi dan juga tujuan utama dari investasi jangka panjang. Untuk lebih lanjut dapat dibaca dari artikel saya mengenai investasi jangka panjang, cara bertahan dan bertumbuh saat ekonomi global tidak stabil. Sekian penjelasan simpel dari saya mengenai artikel yang saya buat. Saya Brian, saya pamit undur diri. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.